Ini kita tes di terang bulan Lena Ibrahim. Rasa pandan coklat keju. Rasanya enak. Manisnya pas, gurihnya enak. Pokoknya mantul. Di order. Bye. Ini adalah lanjutan part 2 pembuatan martabak manis dengan menggunakan hand mixer. Yuk langsung aja kita intip pembuatannya. Tur martabak ini walaupun hand mixer tapi tetap ada lembut. Kenyalnya sedikit, dites sampai besok pagi tetap kenyal lembut. Gak ada perubahan sama sekali. Kalian ikutin tips-tipsnya berikut ini. Di tengah proses ngadon, ini aku merasa agak berat, teman-teman. Nah, feeling kita dituntut, tambahkan aja air. Karena versi Bandung ini agak encer. Kalau kita lama posisi kental dan kencang, nanti dia akan ngaret. Jadi ngaret, kenyal, terlalu kenyal, teman-teman. Apalagi yang tanpa telur ya. Nah, jadi tambahkan air, nggak boleh. Tapi bukan berarti masuk semua airnya ya. Tetap disisakan. Nah, jadi dia ringan lagi. Itu kuncinya ya. Ikutin aja. Cukup nomor 2. Jangan pakai nomor 3. Terlalu kencang. Oke. Setelah sekitar 15 sampai dengan 25 menit tergantung mixer kita masing-masing. Jangan kecepatan tinggi. Adonan itu akan seperti ini. Tidak berselulit, tidak berkerut, mengkilat. Ada pantulan cahaya ketika dipoto. Betul-betul halus adonannya, tidak ada yang bergerindil, itu tandanya sudah kalis. Kita masukkan kuning telurnya. Ketika udah masuk kuning telur, sebentar aja aduknya ya. Sedikit tetap rendah, sampai tercampur rata. Baru kita tetap manual ya. Sambil tahap pengenceran. Guys, kuning telurnya nusul kan. Sambil diencerkan. Nih. Nanti pas mau manggangnya baru dikasih soda kue sama baking powder. Nah, kita tambahkan vanili. Ini vanilinya 2 gram untuk 1 kilogram tepung. Jadi dikira-kira aja. Ini yang perisa, jadi dikit aja pakai. Oke, kita cari tahap pengenceran. Seperti ini aja. Sampai tetap menyisakan air sedikit ya untuk mencairkan soda kuenya. Ya, makasih banyak ya. Hasilnya adonannya agak encer. Kenapa? Karena tepung terigu cakra kembar. Ada tapioka, itu butuh air lebih banyak. Kuning telur juga banyak. Itu akan menjadi kerangka dari martabak. Nah, konsistensi tahap akhir itu sangat menentukan hasil tekstur martabak kita. Mau empuk, mau padat, atau mau lembut lumer, mau kenyal, atau mau tipe ngebolu. Bisa kita atur di cairannya. Kalau kalian ikutin tahapnya ini, tanpa telur pun saya jamin ini lembut. Hasilnya sedikit kenyal. Asal jangan pakai tapioka ya untuk yang ekonomis tadi saya bilang. Ini udah dicari sampai. Nah,
Ini adonan setelah masuk kuning telur, sudah masuk air semua. Jadi seperti ini. Nah, lalu adonan ini kita istirahatkan atau kita resting supaya lebih lentur selama kurang lebih 1 jam. Nah, teman-teman, ini sudah resting 1 jam. Tadi pas, sekarang dia mengental. Karena adonan tuh ada telur tuh, jadi dia mengembang. Siap-siap masukkan soda kue dan baking powder. Saya pakai 8 gram ya. Masing-masing 8 gram. Ini soda kuenya. Dia berbusa gitu ya. Kalau dirasa terlalu kental, boleh tambahkan air lagi dari martabak. Jadi adonan memang harus encer, apalagi kalau ada tapiokanya ini. Nah, disinilah dituntut piling kita ya. Jadi ini total tepung 1,2, telurnya 12, kuning telur, gula 200 gram, susu bubuk 30 gram, garam 3 gram, airnya biasanya 1800, tapi aku ini tadi piling aja ya teman-teman. Oke, kita panaskan loyang. Gak apa-apa walaupun banyak ini, jadi sesuaikan dengan bahan kita juga. Saya kemarin itu yang waktu ke Indo Holland itu, mereka satu loyang itu hampir 5 gram saya perhatikan soda kuenya. Cekat enggak, tapi dia soda kue aja, jadi dia lebih kenyal. Tapi dia kan nggak pakai tapioka, dia ngandalkan tepung terigu, sepertinya tepung terigu segitiga biru. Jadi agak padat, ada kokoh. Kalau sudah dingin dia kenyalnya keras, memadat. Kalau yang punya saya ini biarpun sudah dingin dia tetap meleleh, lembut gitu. Karena ada tapiokanya ini. Tapi minusnya itu, kadang-kadang kalau teman-teman pakai tapioka nggak biasa, dia kembali lagi seratnya tuh, kayak nyatu. Tapi saya bilang jangan fokus di serat sih. Kalau tekstur disukain orang, ya itu aja dipakai kalau menurut saya sih. Ini mau saya kasih pasta pandan langsung untuk 4 loyang ya. Warna jangan terlalu tua ya. Nah, habis masukkan pasta pandan tuh kita lihat, pasta itu kadang-kadang dia tuh padat banget. Terutama pasta Black Forest. Itu kita harus betul-betul perhatikan, takutnya nanti terlalu kental dia malah bantat. Jadi perlu, kalau memang kurang airnya tambahkan lagi. Saya suka warnanya sop-sop aja, nggak usah terlalu hijau. Ini udah pas. Piring saya ini udah pas. Jadi total airnya ini 1800 waktu saya takar ya. Jadi saya piling aja. Lanjut, tahap selanjutnya adalah memanggang. Ini bagian yang paling menentukan hasil martabak kita itu berhasil apa tidak. Sudah aku panaskan tadi. Pastikan loyang kita betul-betul bersih. Encer ya adonan saya ya. Nah, kalau encer gini saya masih mending makannya. Saya sukanya seperti lembut, sukanya gitu.
Oke. Untuk panas yang pas, kalian bisa tes pakai percikan air. Apabila airnya itu menggura atau berbusa-busa dan terserap, itu tandanya loyang kalian sudah pas. Tapi ada beberapa loyang itu nggak bisa kepanasan. Kalau sampai mendesis berbunyi gitu, dia akan mudah gosong. Jadi kenalin karakter loyang kalian masing-masing. Satu cara aku mempercepat masa panggang. Ketika bubble belum terbentuk semua, aku tutup tapi nggak rapat. Setelah terbentuk semua, barulah aku tutup rapat. Tara, ini hasilnya tetap bersarang walaupun kita mempercepat masa panggang. Salah satu tujuan mempercepat masa panggang ini adalah agar kulit martabak tidak keras, terutama versi ekonomis karena lamanya waktu pemanggangan. Asalkan adonan kalian bagus, dijamin nanti pas dipotong akan berserat kok. Tarara, ini hasilnya martabak pandanku. Kemudian kita oles sama margarin atau butter, lalu kita beri topping sesuai selera atau sesuai pesanan customer. Gimana? Kalian tertarik untuk mencobanya? Mudah bukan? Buat kalian yang ingin pakai mesin atau planetary tapi mendapatkan tekstur mirip martabak Bangka. Tekstur seratnya seperti ini, tapi teman-teman dari semua versi yang aku pelajarin, aku paling sukanya versi tabok martabak Bangka. Jadi itu beda banget kalau kalian perhatikan secara detail. Buat teman-teman yang butuh kursus, hubungi aku tetap buka. Hanya bayar kelas martabak manis, free bimbingan 100 macam resep termasuk martabak telur, krepes, pukis, bikang, roti, donat, pizza. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai ketemu next video. Melah, makan martabak, lemak nian, oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.